Sudah. Nah, ada yang belum sarapan nih? Semua sudah? Sudah. Bapak ingatkan kembali, sarapan itu sangat penting agar kita semangat belajar hari ini dan bisa berkonsentrasi. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Bapak minta Bung Ila bantu Bapak untuk memimpin doa ya Bung ya. Silakan maju ke depan Bung ya. Nah, bantu Bapak memimpin doa. Ya. Berdiri. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bung ya. Silakan duduk kembali. Kalian akan duduk juga. Adakah teman anak-anak yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Fitri. Oh, Fitri ya. Kemarin Fitri sudah menginformasikan ke Bapak kalau Fitri sedang sakit. Nah, mari kita doakan nanti agar Fitri segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar. Ya anak-anak ya. Sebelum mulai pembelajaran, silakan anak-anak keluarkan dulu alat tulisnya. Pensil, pulpen, buku akan dikeluarkan dulu, taruh di atas meja. Ya, di atas meja saja. Alat tulisnya ini akan digunakan untuk mencatat hal-hal penting nanti ketika Bapak memberikan materi pembelajaran. Anak-anak semua, hari ini adalah hari terakhir di bulan Agustus. Karena ini masih suasana kemerdekaan, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita. Lagunya lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak bisa menyanyikan lagunya? Bisa. Kalau bisa, mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Bapak yang pimpin langsung ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, nyambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Anak-anak sangat semangat sekali menyanyinya, terutama Abi. Bagus Abi, semangatnya luar biasa sekali pagi ini untuk menyanyi ya. Itu menandakan anak-anak memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi atau jiwa cinta tanah air. Pada nyanyian tadi disebutkan pulau di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke ini tentunya orang-orangnya bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah pekerjaannya sama dari Sabang sampai Merauke? Tidak. Pekerjaannya berbeda-beda. Salah satunya pekerjaan orang sebagai petani. Pernahkah anak melihat orang yang bekerja sebagai petani? Pernah. Nah, menurut anak-anak bagaimana pendapat anak-anak tentang pekerjaan petani itu? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Angel, bagaimana pendapatnya tentang pekerjaan petani, Angel? Karena jasa petani itu besar karena menghasilkan padi. Ya, bagus sekali. Tangan Angel. Menurut Angel, pekerjaan petani itu jasanya besar karena menghasilkan beras dan padi. Betul kata Angel. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat sekitar kita, baik itu pekerjaan maupun jenis usahanya. Kemudian kita akan juga belajar
cara menghargai pekerjaan atau kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Itu terdapat pada tema 2 itu terdapat pada tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 menjaga kesehatan organ pernapasan, pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui membaca teks dan mengamati PowerPoint, anak-anak bisa mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dan cara menghargai kegiatan tersebut dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak bisa membuat mind mapping atau peta pikiran sederhana tentang cara menghargai kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, melalui game tim turnamen, anak-anak bisa menentukan cara menghargai kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dengan benar. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali pagi ini dengan semangat. Kita tepuk semangat yuk. Bisa tepuk semangat? Bisa. Bapak pimpin ya. 1, 2, 3. Oke, bagus, semangatnya luar biasa sekali pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar menggunakan metode atau model pembelajaran tim game turnamen. Nanti ada main gamenya berarti ya. Anda suka main game? Suka. Pada tahapan tim game turnamen ini ada yang namanya tahapan penyajian materi, kemudian tahap diskusi kelompok, tahap permainan game yang anak tunggu dulu, dan tahap apresiasi bagi kelompok yang menang. Untuk mengawali kegiatannya, kita belajar dengan penyajian materi terlebih dahulu. Bapak sudah siapkan LCD di depan, layar proyektor. Bapak hidupkan dulu. Anak-anak silakan siapkan alat tulisnya. Seandainya nanti ada informasi penting pada materi yang Bapak sampaikan, bisa anak-anak catat nanti ya. Nah, silakan siapkan alat tulisnya. Oke. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan ekonomi ini berkaitan dengan cara menghasilkan atau memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, sebelum lanjut, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia guna memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah agar bisa memenuhi kebutuhan diri maupun keluarganya dalam jangka waktu yang tidak terbatas pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Bapak tanya sekarang, apakah semua orang tua anak-anak melakukan kegiatan ekonomi? Ya, semuanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Anak-anak bisa memperoleh makanan, pakaian yang layak, tempat tinggal yang bagus. Itu dari hasil jerih payah orang tua kalian melakukan kegiatan ekonomi. Ya, lalu kegiatan ekonomi masyarakat sekarang apa saja ya? Nah, ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang, ada juga kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. Nah, yang menghasilkan barang ini erat kaitannya dengan pekerjaan. Coba Bapak minta Gongge, coba dibantu Bapak membaca tentang kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang, Gongge.
Pekerjaan yang menghasilkan barang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang dalam kegiatan ekonomi. Ya, pada kegiatan yang menghasilkan barang ini, hasilnya itu berupa barang yang bisa digunakan. Kemudian ada yang menghasilkan jasa. Coba Tegar bantu Bapak menjelaskan mengenai pekerjaan yang menghasilkan jasa, Tegar. Pekerjaan yang dihasilkan dari jenis pekerjaan ini tidak terlihat, namun dapat dirasakan oleh orang-orang yang menggunakan jasanya. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Gonggek dan Tegar. Oke, pekerjaan yang menghasilkan jasa ini itu bukan barang hasilnya, tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya tukang cukur. Nah, tukang cukur itu menghasilkan jasa. Dia tidak menghasilkan barang tapi jasa. Kita mendapatkan jasa, rambut kita menjadi rapi. Bagus Abi, jadi rapi. Nah, contohnya yang menghasilkan barang dan jasa itu apa saja ya? Nah, sekarang diperhatikan. Yang pertama, ini pekerjaan apa ini? Petani. Kira-kira apa yang dihasilkan, ada yang tahu? Coba angkat tangan. Coba, nanti apa yang dihasilkan petani? Padi. Ya, tepat sekali, padi yang dihasilkan. Kemudian berikutnya, ada yang tahu ini apa pekerjaannya? Ya, pembuat kerajinan dari tanah liat. Apa yang dihasilkan, ada yang tahu? Tegar apa Tegar? Bunga. Ya, bisa pot bunga. Apa Angel? Pas bunga. Bagus Angel. Abi apa Abi? Gini, apa namanya itu? Gelas. Yo, ya ada gelas di tanah liat juga, betul. Tepuk tangan untuk Tegar, Angel dan Abi. Karena kita bukan di Tegar. Kemudian ada kegiatan ini apa namanya Dena? Ya, pembuat kue. Kalau pembuat kue sudah jelas barang yang dihasilkan berupa kue. Siapa yang suka makan kue? Semuanya suka. Bapak juga suka. Kue itu enak ya. Kemudian pekerjaan berikutnya. Ini apa ya? Ada yang tahu? Tukang kayu. Pembuat kayu. Pembuat pintu. Membuat kursi meja. Pembuat lemari. Semuanya benar. Tapi satu namanya yaitu pengrajin mebel. Pengrajin mebel namanya. Meja yang kalian pakai, kursi yang kalian duduki, lemari tempat baju kalian itu dibuat oleh pengrajin mebel. Ada barang yang dihasilkan. Ada lagi yang selain Bapak tuliskan di papan yang menghasilkan barang? Ada nggak ya? Ada. Apa ya? Yang menghasilkan barang. Enya tahu yang menghasilkan barang lagi? Nelayan. Ya, bisa menghasilkan barang. Apa Hendra? Pembuat kaca. Oh, bisa, betul. Apa lagi ya? Ada yang tahu? Abi apa? Kira-kira? Pembuat baju, pabrik baju. Ya, betul. Santi tahu? Ya, pelukis juga menghasilkan barang. Apa lagi? Penjahit. Nah, penjahit ini bisa barang juga bisa jasa. Ya, bisa, betul. Ada lagi yang lain? Tunggu apa? Oh, usaha perkebunan, betul. Ya, ada yang kebun jagungnya, hasilkan jagung, bagus. Kemudian teman-temannya, semuanya bisa. Bagus sekali. Itu yang menghasilkan barang. Sekarang yang menghasilkan jasa. Yang pertama apa ini? Guru ini menghasilkan jasa. Apa jasanya ya? Ya, mengajarkan murid agar jadi pintar. Bagus Dena. Apa Abi? Ya, mendidik murid, memberi ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ada yang tahu apa ini? Namanya bukan bengkel, tapi montir. Tepat sekali, montir. Ya, tempat kerjanya bengkel, tapi yang bekerja namanya montir. Jasanya apa? Memperbaiki motor yang sedang habis oli. Oh ya, bisa memperbaiki motor yang kehabisan oli, kata Abi, betul juga. Memperbaiki motor yang rusak.
Berikutnya, ini apa ya? Dokter juga menghasilkan jasa. Betul sekali. Kemudian yang terakhir, polisi benar menghasilkan jasa ya? Apa jasanya? Ya, mengatur lalu lintas agar tidak kacau. Apalagi jasa polisi ya? Menangkap orang jahat, memberikan keamanan. Ya. Selain yang keempat di papan, apa lagi ya? Pilot, betul, jasa. Astronot, pramugari, tukang cukur, betul. Apa lagi ya? Kalau tentara. Nah, tentara, betul. Kemudian apa lagi ya? Polwan? Ya, betul. Ada lagi yang anak-anak tahu? FBI, detektif maksudnya? Ya, bisa. Detektif juga menghasilkan jasa. Itu ya. Itu pekerjaan yang di sekitar kita yang menghasilkan barang dan jasa. Kemudian, yang berikutnya. Selain bekerja, masyarakat sekitar juga ada yang memiliki usaha. Ada usaha yang dikelola sendiri dan usaha dikelola kelompok. Apa bedanya ya? Nah, ini perbedaannya. Coba Papa minta. Coba catat. Apa itu jenis usaha yang dikelola sendiri? Jenis usaha yang dikelola sendiri disebut dengan usaha perorangan yang memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Ya, usaha yang dikelola sendiri itu dimiliki oleh satu orang, perorangan. Modalnya dari dia sendiri. Jika dapat untung, dia yang merasakan sendiri. Jika rugi, dia juga yang merasakan sendiri. Itu modalnya terbatas ya. Kemudian usaha yang dikelola kelompok. Coba dibaca Pedi. Jenis usaha ini adalah yang dikelola secara bersama, baik modal, pengolahan, dan keuntungan. Ya, bagus. Kita untuk ratakan Pedi. Usaha yang dikelola kelompok ini itu lebih dari satu orang yang membuat usahanya. Bisa 2 orang atau lebih. Modalnya dari banyak orang, kalau untung dibagi sebanyak orang yang memiliki usaha. Kalau rugi juga ditanggung ya sebanyak orang yang memiliki usaha tersebut. Ya. Lalu apa contohnya ya? Nah, sekarang Bapak punya video. Ya, silakan. Bapak punya video. Silakan anak-anak amati video Bapak ini ya. Anak-anak, Bapak memiliki video yang akan memudahkan anak-anak dalam memahami materi yang selanjutnya. Bapak siapkan dulu ya, mau disimak. Halo anak-anak kelas 5 yang hebat, pada hari ini Pak Ari akan membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Jika kalian belum tahu, simaklah penjelasan Pak Ari berikut ini. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut juga usaha perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Ada beberapa jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri. Mungkin di lingkungan sekitar anak-anak dapat usaha tersebut. Berikut akan Bapak berikan beberapa contoh usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri. Pertama ada usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian merupakan usaha yang dikelola secara sendiri. Usaha ini memiliki modal yang terbatas, lahan yang digarap pun juga terbatas. Namun, ada usaha pertanian yang lahannya cukup luas. Yang kedua ada usaha perdagangan.
Usaha perdagangan yang dikelola sendiri biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang di pasar, pedagang kaki lima, dan warung. Yang ketiga, ada usaha di bidang jasa. Usaha jasa adalah usaha yang memberikan pelayanan jasa pada pelanggan. Secara umum, usaha jasa dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa di sekitar kita yaitu salon, potong rambut, dan bengkel. Sebenarnya masih banyak lagi usaha jasa di sekitar kita. Seperti contoh itu ada usaha fotokopi dan usaha jual beli pulsa. Dan yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola sendiri atau perorangan disebut industri rumahan. Ada beberapa contoh industri kecil atau rumahan di sekitar kita. Yang pertama ada industri pembuatan gerobak. Yang kedua ada industri usaha mebel. Dan yang terakhir ada usaha anyaman. Itulah beberapa jenis usaha ekonomi yang dimiliki oleh sendiri. Selanjutnya, Ari mempunyai itu mengenai usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kemudian Bapak juga memiliki video tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, ini dia videonya. Silakan anak-anak simak. Jika ada hal penting yang menurut anak-anak, silakan dicatat ya. Ini usaha yang dikelola kelompok. Nah, jika ada hal penting, silakan dicatat. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Firma, yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu yang saling kenal satu sama lain. Kendala. Usaha firma, Bapak ulang sekali lagi videonya. Usaha yang dikelola oleh kelompok. jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Firma, yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu yang saling kenal satu sama lain. Usaha firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan, Pahami. persekutuan komanditer atau CV. Didirikan sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Usaha CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Perseroan terbatas atau PT, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan asas kekeluargaan. Itu tadi adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Sampai jumpa dan selamat belajar. Itu usaha yang dikelola kelompok dan usaha yang dikelola oleh sendiri atau perorangan. Di sendiri tadi ada yang bergerak di bidang pertanian, ada juga di bidang perdagangan. Tadi ada pedagang apa? Kaki lima. Pernah ada pedagang kaki lima? Tidak pernah? Anak-anak pernah ke
pasar beringkit. Nah, ada pedagang-pedagang yang dagangannya itu ataskan tenda. Tenda warna biru biasanya. Itu bisa dikatakan pedagang kaki lima. Kemudian kalau ke Taman Ayun, ada pedagang mainan yang di bawah tenda, itu juga pedagang kaki lima. Ada pedagang asongan tadi, usaha sendiri, dia membawa barang dagangannya dengan cara bawa dalam keranjang atau di ini kalau bahasa Bali disuun ya, disuun keranjang, itu pedagang asongan. Kalau yang dikelola kelompok itu ada koperasi, ada CP, ada PT, tadi ada firma juga, betul. Lalu bagaimana ya cara menghargai kegiatan ekonomi masyarakat itu? Nah, Bapak punya 8 cara yang bisa digunakan untuk menghargai kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Yang pertama itu ada tidak menyepelekan setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Artinya kita tidak, pekerjaannya cuma jadi petani. Nah, jangan sepelekan. Justru petani itu yang berdasar untuk kita ya, karena dia yang menghasilkan beras yang kita makan. Kemudian melakukan persaingan yang sehat dalam semua jenis usaha yang sama. Misalnya ada 2 orang yang berjualan bakso, kita harus bersaing sehat. Jangan saling menjelekkan. Jangan beli bakso di baksonya dia, baksonya dari daging tikus. Nah, itu termasuk menjelekkan atau tidak bersaing dengan sehat. Kalau bersaing sehat tuh kita sama-sama jualan bakso, sama-sama mencari pelanggan dengan cara yang benar. Kemudian tidak mengganggu usaha orang lain. Contohnya ini ada orang yang kegiatan usahanya itu sebagai petani. Lalu anak-anak, terutama anak-anak laki-laki itu main layangan, menginjak-injak padi petani, itu mengganggu usaha orang lain ya. Pernah melakukan hal itu? Anak-anak cowok terutama? Tidak ya? Bapak yakin? Kecuali layangan adalah putus buat. Kalau lain kali seperti itu jangan dilakukan lagi ya, itu termasuk mengganggu usaha orang lain. Kemudian yang keempat, menyadari setiap peran orang itu memiliki kegiatan ekonomi. Yang kelima, meneladani keberhasilan orang. Kalau ada orang yang berhasil, kita tiru. Itu cara menghargai juga. Yang keenam, menjunjung tinggi usaha dan pribadi pelaku usahanya, yang berperilaku sopan. Yang ketujuh, menghormati jenis usaha ekonomi dan dilakukan orang lain. Dan yang kedelapan, tidak menghina. Ini yang penting, tidak menghina pekerjaan atau usaha orang lain. Baru anak-anak melihat pemulung yang kotor pakaiannya, yang mungut-mungut sampah, anak-anak ejek. Jangan ya. Semua pekerjaan itu memiliki perannya masing-masing. Pemulung itu biarpun kotor-kotoran, dia berperan dalam membersihkan lingkungan. Meskipun dia kotor, siapa tahu penghasilannya lebih besar ya. Gara-gara dia mengumpulkan sampah, mungkin saja penghasilannya bisa 5 juta per bulan. Siapa yang tahu ya? Tidak ada yang tahu. Dia saja yang tahu. Oke, jadi semua pekerjaan itu harus kita hargai. Nah, itu penyampaian materi dari Bapak. Pada tahapan berikutnya ini kita akan bekerja kelompok untuk memecahkan permasalahan yang Bapak tuangkan dalam LKPD. Nah, sekarang Bapak bagikan anggota kelompoknya. Bapak sudah bentuk anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya ini heterogen, nyampur, cewek cowok dicampur ya. Nah, ini perhatikan. Nah, ini pembagian kelompoknya. Bapak bacakan kelompok 1 itu anggotanya Dena, Tia, Fedi, Rizky, dan Diki. Anak perhatikan dulu. Kelompok 2 anggotanya Mila, Dwiki, Melati, Abi, dan Edlin. Kelompok 3 anggotanya Nopi, Hendra, Dionisa, Lia, dan Praman. Kelompok 4 anggotanya Angel, Dede, Anggi, Fitri, dan Asta. Kelompok 5 Tegal, Wijaya, Intan, Linda, dan Radek. Kelompok 6 itu Santi, Nate, Puspita, Rakit, dan Ditya. Silakan sekarang anak-anak berkumpul dengan anggota kelompoknya dengan bentuk anggota kelompok, dan Bapak berikan waktu 2 menit untuk bergabung dengan anggota kelompoknya. Silakan. Kelompok 1
sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3, 4, 5 dan 6. Pojok aja. Silakan. Berkumpul dengan anggota kelompoknya. Ayo, silakan. Ya. Ada yang belum berkumpul dengan anggota kelompok? Sudah berkumpul. Silakan siapa tulisnya yang bisa digunakan untuk kegiatan kelompok. Ya. Hendra, diangkat saja Hendra agar tidak menimbulkan suara. Ya, bagus. Semua sudah siap? Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Apa itu LKPD? LKPD adalah gambar kerja peserta didik. Nah, ini dia LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Ya, mari anak-anak kerjakan ya. LKPD ini anak-anak lengkapi dulu identitas anak-anak. Kalau sudah lengkap, baru baca petunjuk di dalamnya. Petunjuknya itu anak-anak diminta untuk memilih salah satu pekerjaan dari 3. Satu saja dipilih. Ada pekerjaan sebagai pedagang, kemudian tukang bakso dan petani. Anak pilih pekerjaannya, lalu tentukan cara menghargai pekerjaan tersebut. Dan anak ya, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Cara menghargainya nanti tuangkan dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Ya. Nah, semua dapat kelompoknya. Selain Bapak bagikan LKPD, Bapak juga bagikan laptop. Anak-anak bisa mencari informasi nanti di laptop ya. Bapak bagikan langsung laptopnya. Ini milik kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 ya. Kemudian punya kelompok 2 yang ini. Mana kelompok 2? Nah, ini. Ya, ini. Nah, ya, silakan diambil. Laptop kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Laptopnya yang ini ya. Kelompok 5 itu yang ini. Dan kelompok 6 yang ini. Silakan langsung dibuka laptopnya, dihidupkan. Langsung anak-anak bisa cari Google ya, untuk mencari sumber informasi tambahan tentang cara menghargai pekerjaan masyarakat sekitar. Jika ada kendala, anak-anak sampaikan ke Bapak, Bapak akan bantu. Ya, silakan hidupkan laptopnya. Silakan cari Google.
bagi tugas nanti ya, ada yang mencari, ada yang membuat mapping. Kita sepakati waktunya untuk bekerja itu 20 menit. 20 menit. Kita sepakati. Ya. Ya. Ya, mappingnya dibuat di sini. Ya, silakan dipilih pekerjaan mana yang ini namanya hargai. Ya, silakan. Bapak informasikan juga laptop ini nanti digunakan untuk kegiatan game turnamen ya. Ada yang kendala menyambungkan ke wifi? Sudah? Semuanya sudah? Nah, silakan cari informasinya, bisa cari di Google. Nomor 3 ada kendala? Ya. Ya, silakan. Nomor 3 apa yang dipilih? Oke. Kelompok 2 memilih pekerjaan apa? Tadi ya, silakan. Kelompok 6 memilih pekerjaan apa? Ya, silakan bebas memilih. Yo, manfaatkan waktu sebaik mungkin ya, agar waktunya tepat. Anak-anak selesai mengerjakan, kita bisa langsung presentasi. Ya, oke, bagus. Ada kendala? Oh, bagus ya. Seperti ya. Silakan, berapapun ditemukan, berapapun hasil diskusinya, silakan dibuat sedikit saja. Dan itu wifi, ya, silakan. Oke, bagus. Bapak lihat kerjasamanya ini sudah bagus. Waktunya ingat 20 menit. Sekarang sudah berjalan 2 menit. Masih 3-18 menit lagi waktu anak-anak. Yuk, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jika ada kendala, sampaikan ke Bapak, entah itu kendala laptopnya ataupun kendala dalam mencari cara menghargai pekerjaan yang mana ini. Ya, silakan. Saling kerjasama, ada yang bertugas mencari, ada yang bertugas membuat gambar. Ya, bagus.
Ya. Begitu sudah kerjasamanya. Gimana diskusinya? Sudah berjalan kan? Bagus. Abi yang tugas gambar ini ya? Abi yang cari. Oke, good. Lanjutkan. Yang siapa yang bertugas menggambar? Oh, Rashid, bagus. Santi dan kita mencari. Ya, misalnya. Oke, bagus. Lanjutkan ya. Ya. Manfaatkan waktunya ya. Waktunya sudah berjalan 5 menit. Masih ada 15 menit lagi. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Agak terlihat. Bagus. Pak senang melihat kalian bekerja sama dengan baik. Oke, bagus. Kelompok 3 sudah proses menuangkan. Pak, Ya? judulnya? Hah? Judulnya tulis pekerjaan ya anak-anak. Ini. Tadi aja juga. Tadi. Ya. Pak, tadi aja. Ya, tadi. Oh, bagus nih hasilnya. Ikan. Mengapa alasan peristiwa terjadi? Ya, waktunya sudah berjalan 6 menit. Masih 15 menit lagi. Masih 14 menit. Ya, pekerjaan. Ya, boleh. Berapapun yang anak hasil diskusinya tentang cara mengagainya, silakan tulis berapapun di penelitian.
Waktunya tinggal 13 menit lagi. 13 menit. Ya, bisa. Bagus. Udah warnai, pokok kita udah warnai. Warna aja. Bang sudah menuliskan sekarang. Terus. Nomor 1 sudah hampir selesai. Bagus. Pak lihat kerjasamanya ini bagus sekali. Ya, silakan. Kurang aja. Ya. Silakan kerjasamanya. Waktunya 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Jadi langsung kita presentasi nanti. Ya, udah cara mengajarnya betul ini. Betul yang kan buat. 8 menit lagi waktunya. Ingatkan 8 menit lagi. 8 menit lagi.
Berkreasi. Oke, 5 menit lagi. Aduh, nanti. Tinggal 4 menit lagi. 4 menit lagi. Bagi kelompok yang sudah selesai, semua anggota kelompoknya tepuk tangannya menyatakan sudah selesai. Tiga kelompok sudah selesai. Yang sudah selesai di kelompoknya tepuk tangan ya. Ya, Bapak tahu tandanya. Terus kelompok 2 sudah selesai. Masih ada waktu lagi 3 menit. Jangan
Kelompok yang sedang tepuk tangan ya, biar bisa kita mulai presentasinya. Nah, sudah bagus. Oke, kelompok 4 sudah selesai semua. Nah, kelompok 4 sudah selesai. Tunggu kelompok 5 lagi satu. Oke, kelompok 5 sudah selesai. Ayo, tanda kan. Oke, semua sudah selesai. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Kerja samanya sungguh bagus sekali. Sekarang waktunya kita presentasi. Silakan tunjuk wakil kelompoknya. Oke, kelompok mana yang siap duluan? Oh, semuanya siap ini. Coba dari kelompok 2 dulu yuk, kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Yang lain perhatikan ya hasil presentasi kelompok 2. Halo teman-teman, saya dari kelompok 2. Nama saya juga Bila. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Tunjukkan mind mappingnya. Oh, bagus ya. Bagus. Sekarang coba dipresentasikan. Petani tidak menolak hasil pertanian dari usaha petani karena hasil dari petani tersebut merupakan jerih payah dari para petani. Kedua, menunjukkan wadah perkumpulan para petani. Dalam wadah tersebut perkumpulan untuk mensejahterakan para petani dan memberikan solusi semua permasalahan petani serta Yang lain kalau diperhatikan. Memberikan bantuan pada para petani apabila mengalami kesulitan seperti kekurangan pupuk, bibit dan lain-lain. Empat, ikut membeli produk para petani dengan harga sesuai dengan kualitas produk pertanian tersebut. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bapak dengar, lengkap dan sangat jelas. Sekarang silakan duduk kelompok 2. Terima kasih. Berikutnya kelompok 6. Silakan maju kelompok 6 perwakilan kelompoknya. Yang lain diperhatikan kelompok 6 presentasi ya. Saya akan mempresentasikan hasil karya kelompok saya. Nah, coba diperlihatkan dulu mind mappingnya. Wah, bagus juga ya. Sekarang Tidak mengolok-olok hasil pertanian dari usaha petani karena hasil dari pertanian tersebut merupakan jenis payah dari para petani. Dua, menunjukkan pada perkumpulan yang lain tolong perhatikan. wadah tersebut bertujuan untuk mensejahterakan para petani dan memberikan solusi bagi semua permasalahan petani serta pengetahuan serta petani. Tiga, memberikan bantuan kepada para petani apabila mengalami kesulitan seperti kekurangan pupuk, bibit dan lain-lain. Empat, membantu dalam hasil dari pertanian para petani baik dalam negeri maupun ekspor. Ya, bagus sekali, sangat lengkap dan terima kasih untuk presentasi. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 ayo. Tenang, semua dapat giliran. Sekarang kelompok 1 silakan presentasi. Yang lain tolong diperhatikan kelompok 1. Ya, silakan. Baik, kali ini saya mau mempresentasikan kerja kelompok saya. Sebelum saya mempresentasikan karena kerja kelompok saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Putasari dari kelompok 1. Setelah saya memperkenalkan diri, saya akan memulai presentasi.
Terima kasih, saya akan mulai cara menghargai pekerjaan seorang petani. Ya, bagus. Nah, coba diperlihatkan hasil mappingnya. Ya. Oke. Silakan sekarang dibacakan hasil presentasinya. Cara menghargai pekerjaan petani yaitu yang pertama, yaitu caranya tidak membuang hasil itu hasil dari petani. Ya. Kedua, tidak mengolok-olok hasil pencarian dari usaha petani. Yang ketiga, memberikan wadah keunggulan para petani. Yang keempat, yaitu membeli hasil dari petani. Yang kelima, dan memberikan bantuan pada para petani seperti tukang pupuk, bibit, dan lain-lain. Ya, oke, bagus sekali dan lengkap. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Kemudian kelompok 3, silakan. Semua dapat giliran nanti. Silakan kelompok 3. Nah, silakan perkenalkan diri dulu. Ya, ditunjukkan mapping hasil kerja kelompoknya. Nah, bagus saya. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Oke, caranya ada 5 ya, bagus dan lengkap sekali. Bagus sekali kelompok 3. Berikutnya kelompok 5 dulu, baru terakhir kelompok 4. Silakan perkenalkan diri. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Sebelum mempresentasikan kerja kelompok saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Tegar Lesmana Putra. Saya dari kelompok 5. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Lihatkan dulu mappingnya. Yang pertama, Lihatkan dulu. Ya. Oke, bagus. Silakan Ustaz. tidak mengolok hasil dari usaha petani karena hasil dari petani tersebut merupakan jerih payah dari para petani. Yang kedua, mendirikan wadah perkumpulan para petani. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada para petani apabila mengalami kesulitan seperti kekurangan pupuk, bibit. Nomor 4, tidak mengganggu usaha petani. Yang kelima, selalu menghargai hasil dari petani. Oke, bagus. Tangan dulu. Sekarang kelompok 5 dan terakhir adalah kelompok 4. Beri semangat kelompok 4. Silakan perkenalkan dirinya. Halo, nama saya Afri Angelika Chandra Dewi. Saya dari perwakilan kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil. Pak dilihat, perlihatkan main mapping kelompoknya. Ya, perlihatkan. Ya, bagus kan? Silakan dibaca ya. 1. Ikut membeli produk para petani dengan harga sesuai. Ya. 2. Tidak mengolok-olok hasil pertanian dari usaha petani. 3. Mendirikan wadah perkumpulan para petani. 4. Memberikan bantuan pada para petani. Oke, bagus sekali, lengkap juga. Kelompok 4, bagus. Tepuk tangan dan silakan untuk Angel. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi, kalian mengambil pekerjaan petani, cara menghargainya ya. Dari Bapak lihat tadi, semuanya sudah bisa menentukan cara menghargai pekerjaan sebagai seorang petani yang tadi kalian pilih. Ada yang mencarinya diskusi dan ada yang menemukan di Google tadi ada? Ada. Oke, silahkan manfaatkan sumber informasi dari mana saja untuk memperkaya pengetahuan anak-anak. Tahap selanjutnya akan Bapak laksanakan game. Sebelum itu, silakan kumpulkan dulu LKPD-nya akan Bapak nilai. Tidak bisa. Oke, ayo silakan dikumpulkan LKPD kelompoknya. Bapak akan beri nilai sekali pekerjaannya. Ya. Mana kedua? Dua. Ya, bagus. Semuanya sudah mengumpulkan LKPD. Sekarang kita
agenda nomor 1, nomor 2-nya Tia, nomor 3 Feby, nomor 4 Diki. Nomor 4-nya Rizky. Ya. Pak, apa sih Kan nomor 2 Pak? nomor 2 ya. Nomor 4 tadi. Nah. Silakan nomor satunya ini dan berikutnya nomor saya. Bapak bagikan. Ya. Sudah? Dari bawah kartu nomornya? Sudah ya. Sekarang siap-siap Bapak akan buka pinnya. Ada yang belum terhubung ke Pahut? Semuanya sudah? Nah, sekarang Bapak buka pinnya. Bapak masih siapkan? Belum. Bapak ini ya. Sudah semua? Ini pinnya silakan masukkan pinnya. 332573. Enter, kemudian masukkan nama kelompok. Kelompok 2 sudah masuk? Bapak paskan musiknya, ada musiknya ini. Tapi suaranya di sini. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah. Nah, semuanya sudah ya? Siap? Oke, kalau sudah, sekarang laptopnya ada pada orang nomor 1. Silakan soal yang pertama. Abi, dagang bakso. Ayo. Silakan. Ya. Oke, sekarang nomor 2. Ada orang nomor 2. Kasih laptopnya pada orang nomor 2. Wah, semuanya benar nih. Apakah semua kegiatan ekonomi patut kita hargai? Nah, orang nomor 2.
Ya, apakah semua kegiatan ekonomi patut kita hargai? Sudah? Sudah semua silakan dijawab. Semua benar, tetap. Poinnya sengit ini, poinnya sengit. Semuanya benar. Siapa yang memimpin ya? Oke, kelompok IPAS. Oke, lanjut. Orang nomor 3. Tujuan seseorang melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk apa ya? Tadi sudah dijelaskan. Orang nomor 3, silakan dijawab. Semuanya benar ini. Poinnya sangat tipis, poinnya sangat tipis. Sekarang orang nomor 4. Contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Tadi sudah yang menghasilkan barang apa? Yang menghasilkan barang apa? Yang menghasilkan yang menghasilkan lalu kita bersihkan rumah. Ini yang benar, siapa yang benar? Oke, yang benar nomor 2. Lanjut sekarang masih ada waktu. Masih ada pertanyaan. Dalam pekerjaan petani sebagai petani polisi, mana yang patut kita hargai? Petani dan polisi, mana yang paling patut kita hargai? Ayo. Yang nomor 2. Yang nomor 2 jawab. Nomor 2. Betul. Siapa yang memimpin sekarang? Masih tetap kelompok 2. Poinnya tipis. Ayo. Ini usaha yang dikelola sendiri. Ayo. Yang nomor 3 jawab. Yang nomor 3. Yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri. Biarkan orang nomor 3 menjawab. Ayo. Orang nomor 4 jawab. Bidang dasar. Yang orang nomor 4 silakan jawab. Orang nomor 4. Dan ini soal terakhir. Penentuan. Siapa yang akan jadi juara? Ayo. Lebih cepat lebih baik. Orang nomor 5 jawab. Orang nomor 5 jawab. Ayo kita tunggu siapa yang juara. Orang nomor 5 jawab. Sekarang kita lihat pemenangnya, podiumnya. Juara ketiga.
berbangga sekali pada kalian semua karena bisa bekerja sama dan menjawab soalnya dengan baik. Bagi kelompok yang menang, kita berikan tepuk tangan atau plus. Bagi kelompok yang kalah tidak apa-apa, ini hanya permainan, wajar ada yang menang, ada yang kalah. Pada kesempatan berikutnya kita main lagi ya. Sekarang silakan ditutup terus dan dimatikan laptopnya, silakan di-close. Silakan di-close. Silakan di-close. Sudah semua di-close, dimatikan laptopnya. Bagi yang menang jangan tinggi hati. Ya, sudah jangan tinggi hati. Yang kalah juga harus bisa menerima kekalahannya. Jangan lagi ada perdebatan. Ya, ini wajar, game itu wajar, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, oke. Sekarang silakan duduk di kelompok dulu. Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Coba Lina, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, bagus. Ya. Ya. Kemudian kita lihat game turnamen. Ada cara menghargai juga ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa lagi? Semuanya sudah bisa kan memahami apa yang kita pelajari? Bagus, kesimpulan dari Dena, kita beri tangan untuk Dena karena kita bisa menyimpulkan. Sekarang waktunya kita melakukan evaluasi dari apa yang telah anak-anak lakukan kegiatannya. Bapak ingin mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materinya. Bapak berikan soal. Bagi yang bawa pensil, tidak bawa pulpen, boleh pakai pensilnya. Ya, silakan Bapak bagikan dulu. Belum ya? Silakan kalau sudah dapat langsung dikerjakan. Ya, taruh dulu nomor-nomornya ya, nomor nanti Pak ambil. Oke, ayo kelompok 4. Kalau sudah langsung dilengkapi nama, nomor urut itu nomor absen ya. Kemudian bisa langsung dijawab. Nah, ini kelompok 6. Ada yang belum dapat? Semuanya sudah? Nah, silakan dikerjakan sendiri. Silakan dikerjakan. Ya Pak. Ada yang sudah? Oh, bagus nih, ada yang sudah. Jika ada maksud soal yang kurang Anda pahami, saya tanyakan ke Bapak.
selesai. Berarti anak-anak sudah menguasai ya. Di sini pelajaran pelajarannya nggak ulang kan? Ada yang belum selesai? Oke, masih ada waktu. Silakan dikerjakan dulu. Ya. Bagi anggota kelompoknya yang sudah selesai, silakan tunjukkan kelompok pekerjaannya ya. Kemudian berikan ke Bapak. Silakan duduk kembali anak-anak. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Silakan duduk. Dari apa yang Bapak sudah lakukan, Bapak rasa anak-anak bisa mengerjakan soalnya ya? Bisa. Untuk hasilnya nanti akan Bapak bagikan ketika istirahat ya. Hasilnya Pak beritahu setelah istirahat nanti. Kemudian anak-anak, Bapak ingin menanyakan sekarang, bagaimana perasaan anak-anak ketika belajar hari ini? Pada bagian mana yang anak-anak sukai? Ada yang suka main game? Ada yang suka presentasi? Ada yang suka diskusi kelompok? Berarti anak-anak bahagia dan bergembira mengikuti pembelajaran hari ini. Oleh karena itu mari kita bertepuk tangan lagi agar kita tambah semangat lagi untuk pembelajaran kita. Oke. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Bapak tutup dengan doa, mari kita nyanyikan salah satu lagu daerah. Anak-anak, kita nyanyikan lagu Cincin Ayu bisa? Bisa. Oke, kita nyanyi bersama. Tujuannya nyanyikan lagu daerah agar kita cinta dengan daerah kita, cinta dengan Indonesia juga ya. Bapak yang pimpin langsung ya. 1, 2, 3, mulai. Putri dari Ayu.
pasti dengan berdoa agar kita selalu diberikan keselamatan dan sebagai rasa ucapan terima kasih pada Tuhan karena pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Bapak minta Ronggek Mila, ayo silakan maju Ronggek Mila, bantu Bapak memimpin doa. Berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Atur Prabhakati. Om Santi 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 Om. Selamat ya anak-anak, sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Silakan istirahat.